Sejarah Madilog. Ditulis di Rawajati, dekat pabrik sepatu Kalibata, Cililitan, Jakarta. Di sini, saya berdiam dari 15 Juli 1942 sampai dengan pertengahan tahun 1943, mempelajari keadaan kota dan kampung Indonesia yang lebih dari 20 tahun ditinggalkan. Waktu yang dipakai buat menulis Madilog ialah lebih kurang 8 bulan. Dari 15 Juli 1942 sampai dengan 30 Maret 1943, berhenti 15 hari. Total 720 jam, ialah kira-kira 3 jam sehari. Buku yang lain, ialah gabungan Aslia, sudah pula setengah ditulis, tetapi terpaksa ditunda. Sebab yang pertama, karena kehabisan uang. Kedua, sebab sang polisi, Yuan Shah namanya di waktu itu, sudah 2 kali datang memeriksa dan menggeledah rumah. Lebih tepat lagi, pondok, tempat saya tinggal. Lantaran huruf Madilog dan gabungan Aslia terlampau kecil dan ditaruh di tempat yang tiada mengambil perhatian sama sekali, maka terlindung ia dari mata polisi. Terpeliharalah pula kedua kitab itu dan pengarangnya sendiri seterusnya dari mata dan tongkat kempe Jepang. Lantaran hawa kediaman saya itu sudah agak panas dan berbahaya, tetangga saya tiada lagi cerewet mencampuri siapa saya dan dari mana saya datang. Sebab bentuk badan, muka, dan bahasa, semuanya sama. Dari sini, saya bisa mempelajari sikap dan perbuatan tentara Jepang. Baru 3 tahun sesudah lahirnya itu, Madilog sekarang memperkenalkan dirinya kepada mereka yang sudi menerimanya. Mereka yang sudah mendapat minimum latihan otak, berhati lapang dan seksama, serta akhirnya berkemauan keras buat memahamkannya. Lembah Bengawan Solo, 15 Maret 1946. Pendahuluan. Iklim. Mokojobi, 15 bulan 6, tahun 2602. Tanggal ofisial kini, waktu saya menulis Madilog. Dalam perhitungan Tuan yang sekarang sedang jatuh dari tahta pemerintahan Indonesia itu, bersamaan dengan Donderdah, Juli 15, 1942. Saya meninggalkan Telok Betong pada 7 Juli. Rupanya sama dengan tanggal Insinyur Soekarno meninggalkan Palembang. Tetapi ada perbedaan. Walaupun dari tahun 1925 sampai 1935, otak saya seolah-olah lumpuh karena kesehatan sangat terganggu. Tetapi karena permintaan ramai ada keras, saya dalam kesehatan dan keamanan hidup amat terganggu dan terpaksa saja lari ke sana ke sini, bisa juga menciptakan Narde Republik Indonesia. Sampai 1942, saya saksikan dan sedihi bagaimana besarnya kesukaran yang dihadapi oleh rakyat dan proletar dalam hal mendirikan susunan politik, terlebih-lebih pula dalam hal mengatur susunan tersembunyi. Jauh terbelakangnya Indonesia dalam hal mengatur susunan. Tetapi, dengan menyalin semua buku dialektis materialisme dan menyorongkan buku-buku itu pada proletar Indonesia, kita tiada akan dapat hasil yang menyenangkan. Saya pikir, otak proletar mesin Indonesia tak bisa mencernakan paham yang berurat dan tumbuh pada masyarakat Indonesia dalam hal iklim, sejarah, keadaan jiwa dan idamannya. Proletar Indonesia mesti setidaknya dalam permulaan ini mempunyai cara berpikir sendiri. Bab 1. Logika Mistika. 1. Firman Dewa Rah. Firman Maha Dewa Rah sudah tentu banyak juga kawannya di dunia sekarang. Firman Maha Dewa Rah sudah cukup memberi gambarannya logika mistika atau logika yang berdasarkan rohani. Rah adalah dewa matahari. Ialah rohani yang lebih dahulu adanya daripada dunia, bumi, bintang, dan langit. Dewa Rah berfirman, "Ptah, maka jadilah bumi dan langit. Ptah, maka jadilah matahari. Ptah, maka jadilah sungai Nil dan daratan. Ptah, maka jadilah tanah subur dan gurun." Demikianlah konsep mengenai logika mistika.
Contoh ini dianggap sudah cukup menggambarkan betapa logika mistika mudah dibuat dan secara cepat menyebar di masyarakat luas. Tak perlu ada penelitian ilmiah mengenai proses penciptaan bumi, langit, dan sungai Nil. Semuanya terjadi hanya dengan ucapan Ptah, sang dewa Ra. Logika mistika ini memberi jawaban yang tidak memuaskan, karena hanya sekadar tahayul yang berpandangan bahwa zat berasal dari yang rohani. 2. Batu besi berani. Disinilah logika mistika mendapat tantangan hebat dari ilmu pasti, terutama dalam hal pelaksanaan undang pertumbuhan, the law of evolution. Besi berani yang kita semuanya kenal menarik besi biasa. Benda mesti dahulu kita saksikan, barulah di belakangnya bisa kita saksikan kodratnya. Kodrat listrik tiadalah bisa kita lihat rupanya, tetapi kita saksikan kekuatannya. Kekuatannya ini bisa kita ukur dengan tepat. Kodrat listrik itu bisa menggerakkan mesin, bisa memberi panas dan cahaya. Tetapi kodrat listrik itu tak bisa membuat zat baru, seperti orang, hewan, malah sebutir beras pun listrik itu tak bisa bikin. Jadi, buat ilmu pasti, kodrat itu tak bisa terpisah dari benda. Elektron atau dinamo dahulu, baru di belakangnya ada kodrat listriknya. Tidak ada bendanya, tak ada pula kodratnya. Energi atau kodrat semata-mata tak bisa menimbulkan benda. Cepatnya Mahadewa Ra menimbulkan bumi dan langit. Betul cepat sekali, menggambarkan maha kuasanya Dewa Ra. Tetapi, ini bertentangan dengan ilmu bukti. 3. Zat dan kodrat. Jumlah di alam tetap saja seperti dahulu. Tak ada tambahnya dan tak ada pula kurangnya. Seandainya bumi kita sekarang ini mempunyai jumlah zat X kilogram, tetapi besok cuma X kurang Y kilogram, maka yang Y kilogram itu boleh kita cari pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia yang menerimanya. Jumlahnya di dunia tetap X kilogram juga. Inilah yang disebut Undang Ketetapan Jumlah Benda, Conservation of Matter. Begitu juga dengan kodrat. Benda itu tetap jumlahnya. Kodrat atau energi itu tetap pula jumlahnya di dunia ini, di bumi, dan sekalian bintang di langit, serta di udara yang terdapat di alam ini. Tadi logika mistika mendapat bantahan dari undang pertumbuhan. Dalam uraian kita di atas ini, kita lihatlah perbantahan yang lain. Logika mistika berbantah dengan undang tentang ketetapan jumlah kodrat di dunia ini, Joule. Bertentangan pula dengan kawannya, ialah undang tentang ketetapan jumlah benda, Lavoisier. Kasihan pula, kita kalau Dewa Ra membikin alam yang lebih berkuasa dari pembikin. Ialah Ra sendiri. Sampai terpaksa lari bersembunyi. Dr. Frankenstein bisa mencari tempat bersembunyi. Tetapi kemanakah Dewa Ra akan bersembunyi? Bukankah semua yang ada ialah alam yang takluk pada undangnya alam? Demikianlah menurut kemungkinan yang terakhir ini. Mahadewa Ra mestinya takluk pada alam. Sebagai bukti, ialah di mana saja dan pada waktu mana saja. Undangnya alam tak pernah dan tak bisa dapat bantahan. 4.
Logika mistika dalam praktek. Logika mistika itu bukanlah tersimpan dalam kitab saja. Ia hidup subur dalam pergaulan hidup Indonesia, terutama dalam kalangan yang belum atau kurang terpelajar. Lihatlah contoh nyata pada pawang hujan. Apabila ada keramaian seperti pesta perkawinan atau rapat raksasa di tanah lapang, maka seringlah pawang hujan dipanggil atau menawarkan diri. Maksudnya, supaya hujan jangan turun, supaya helat itu selamat dari gangguan air hujan. Di sini kita berhadapan dengan logika mistika yang tulen. Pawang hujan itu dengan kemauan rohaninya, dengan perantaraan mantra atau doa, hendak membatalkan undang alam. Ialah undang uap air yang berkumpul menjadi awan, dan awan menjadi titik air, serta titik air yang berat itu jatuh ke bumi menjadi hujan. Undang alam yang berdasarkan kejadian yang nyata, hendak dibatalkan oleh kemauan sang pawang semata. Inilah satu pertentangan yang nyata antara logika mistika di satu pihak dan ilmu bukti di lain pihak. Contoh lain ialah pada dukun obat. Di desa-desa, banyak orang sakit yang lari kepada dukun. Mereka meminta air jampi-jampi atau meminta semburan ludah yang bercampur sirih. Mereka percaya bahwa jampi-jampi itu mengandung kekuatan. Kekuatan rohani yang bisa mengusir hantu penyakit. Di sini pun logika mistika menyangkal bahwa rohani bisa mempengaruhi jasmani dengan jalan gaib. Padahal ilmu kedokteran mencari kuman penyakit dalam darah atau mencari kerusakan dalam organ tubuh dan mengobatinya dengan zat kimia atau pisau bedah. 5. Kesimpulan. Logika mistika ialah logika yang memutus rantai. Rantai antara sebab dan akibat yang nyata, atau cause and effect. Ia menyangka bahwa rohani itu bisa membatalkan undang alam. Ia percaya bahwa mantra bisa menahan hujan, bahwa doa bisa menyembuhkan penyakit tanpa obat, bahwa batu cincin bisa memberi kekebalan. Sikap yang demikian mematikan semangat menyelidik. Ia mematikan kecerdasan otak rakyat Indonesia dan melemahkan tenaga jasmani dalam perjuangan hidup. Selama bangsa Indonesia masih dikuasai oleh logika mistika, tak mahu mencari sebab musabab yang nyata pada benda, melainkan lari kepada tahayul dan kegaiban, selama itu pula ia tak akan bisa menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya. Logika mistika adalah racun bagi kemajuan berpikir. Ia adalah musuh dari Madilog. Bab 2. Filsafat. 1. Jembatan. Sudah kita tinggalkan daerah logika mistika. Sekarang kita masuki daerah filsafat. Apakah filsafat itu? Filsafat itu bukanlah ilmu pengetahuan, dan bukanlah pula logika mistika. Ia adalah jembatan. Jembatan di antara logika mistika dan ilmu pengetahuan. Ada satu jembatan yang termasyhur dalam ilmu ukur. Namanya Pons Asinorum. Artinya, jembatan keledai. Siapa yang belajar ilmu ukur di sekolah menengah, tentu ingat jembatan ini. Murid yang tak sanggup menyeberanginya tak akan sampai ke dunia bukti. Ia tak akan sampai ke dunia ilmu ukur, geometri. Murid itu akan tetap tinggal di tepi sini saja. Ialah tepi hafalan belaka. Begitulah halnya filsafat. Siapa yang tak sanggup menyeberangi jembatan filsafat, tak akan sampai ke dunia ilmu pengetahuan. Ia akan tetap tinggal di daerah logika mistika, daerah tahayul dan kegaiban. Filsafat itu mengandung pertanyaan, mengapa dan bagaimana?
Logika mistika tidak bertanya. Ia hanya menerima saja. Menerima firman, takdir, atau nasib. Tetapi, filsafat mulai bertanya, mengapa bumi berguncang? Mengapa hujan turun? Bagaimana terjadinya pelangi? Dengan bertanya, pikiran mulai bangun. Pikiran mulai mencari sebab. Mencari keterangan yang masuk akal, rasional. 2. Sifat filsafat. Filsafat itu, pekerjaannya ialah berpikir. Berpikir sedalam-dalamnya. Tentang segala sesuatu yang ada, baik yang tampak oleh mata maupun yang tidak tampak. Tetapi, filsafat belum sampai kepada bukti. Filsafat baru sampai kepada dugaan yang beralasan atau hipotesis. Ilmu pengetahuan barulah yang memberi bukti. Filsafat adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Dahulu, segala ilmu itu bernama filsafat. Ilmu alam dahulu namanya filsafat alam. Ilmu bintang dahulu namanya filsafat bintang. Tetapi setelah ilmu-ilmu itu sanggup memberi bukti, sanggup mengukur dan menimbang, maka berpisahlah ia dari ibunya. Berpisahlah ia dari filsafat. Menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Jadi, filsafat itu tempat latihan. Latihan berpikir merdeka. Melepaskan diri dari ikatan logika mistika. Sebelum kita sampai kepada ilmu bukti, madilog, mesti kita lalui jembatan filsafat ini. 3. Idealisme dan materialisme. Dalam dunia filsafat, ada dua aliran besar yang selalu bertentangan sejak zaman dahulu kala. Pertama, ialah idealisme. Kedua, ialah materialisme. Pertentangan ini adalah pertentangan pokok, seperti pertentangan antara siang dan malam, atau antara air dan api. Kaum idealis berpendapat bahwa ide atau roh itulah yang pertama, benda atau zat adalah yang kedua. Menurut mereka, rohlah yang menciptakan benda, pikiranlah yang menciptakan alam. Sebaliknya, kaum materialis berpendapat bahwa benda atau zat itulah yang pertama, ide atau roh adalah yang kedua. Menurut mereka, bendalah yang melahirkan roh, otaklah yang mengeluarkan pikiran, ide. Tidak ada pikiran kalau tidak ada otak. Tidak ada roh kalau tidak ada badan. Disinilah letak persimpangan jalan antara filsafat lama dan filsafat baru. Madilog memihak pada materialisme. Tetapi bukan sembarang materialisme, melainkan materialisme dialektika, yang akan kita uraikan nanti pada tempatnya. 4. Dialektika. Kata dialektika berasal dari bahasa Yunani, artinya bercakap-cakap atau bertukar pikiran. Dahulu kala, di masa Yunani kuno, kebenaran dicari dengan jalan bersoal-jawab. Satu pihak mengajukan pendapat atau tesis. Pihak lain membantahnya atau antitesis. Dari bantah-membantah itu, lahirlah kebenaran baru, kebenaran yang lebih tinggi. Sintesis. Hegel, seorang ahli filsafat Jerman, ia memakai dialektika ini untuk menerangkan kemajuan roh. Menurut Hegel, roh itulah yang berubah-ubah. Roh itulah yang maju dengan jalan pertentangan. Tetapi Karl Marx membalikkan hal itu. Bukan roh yang menentukan keadaan benda, melainkan benda atau keadaan materilah yang menentukan roh. Bagi Madilot, dialektika adalah cara memandang alam, bahwa alam semesta ini tidak diam, melainkan selalu bergerak dan berubah-ubah. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Pantarei,
kata ahli filsafat Heraklitus. Artinya semuanya mengalir. Semuanya berubah. Hari ini ulat, besok menjadi kepompong. Lusa menjadi kupu-kupu. Tidak ada sesuatu yang tetap keadaannya. Semua benda cair, tumbuh, dan hilang. Itulah watak dari benda. Itulah yang disebut dialektika materialisme. 5. Logika. Sekarang kita bicarakan tentang logika. Apakah logika itu? Logika adalah undang berpikir, atau aturan berpikir, supaya pikiran kita lurus dan tidak sesat. Supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Logika yang tua ialah logika formal. Bapaknya ialah Aristoteles. Hukumnya yang terutama berbunyi, A adalah A. Sesuatu itu sama dengan dirinya sendiri. Kucing adalah kucing. Hitam adalah hitam. Logika ini baik buat keadaan yang diam, buat keadaan yang tidak berubah. Tetapi alam ini bergerak. Alam ini senantiasa berubah. Maka logika formal seringkali tidak mencukupi. Disinilah masuknya logika dialektika. Logika ini mengatakan bahwa A tidak selamanya A. Dalam A sudah terkandung benih B. Dalam hidup sudah terkandung proses kematian. Dalam masyarakat kuno, tumbuh benih masyarakat baru. Segala sesuatu mengandung pertentangan dalam dirinya sendiri. Pertentangan itulah yang menjadi sebab pergerakan. Sebab perubahan dari yang lama menjadi yang baru. 6. Madilog. Sekarang, sampailah kita pada nama buku ini. Madilog. MA ialah materialisme. DI ialah dialektika. LOG ialah logika. Jadi madilog ialah cara berpikir yang berdasarkan kebendaan, yang mengakui bahwa benda itu senantiasa berubah, dan perubahan itu bisa kita pahami dengan aturan berpikir yang tepat. Madilog adalah senjata bagi kaum proletar Indonesia untuk membebaskan dirinya dari belenggu kebodohan dan dari belenggu penindasan. Dengan madilog, kita menyusun barisan pikiran yang merdeka, menuju Indonesia yang merdeka. Bab 4. Sains, sambungan. 1. Menoleh kembali pada definisi. Sekarang kita menoleh kembali kepada definisi yang kita berikan pada sains. Sampai kini, definisi itu kita laksanakan pada cabang sains matematika. Tegasnya, geometri. Di sana sudah kita saksikan bagaimana sains itu sebagai cara berpikir. Cara berpikir yang jitu dengan menyusun dan mengumumkan bukti yang berlaku. Di sini, kita mau uraikan bagaimana dasar sains itu menyesuaikan dirinya. Menyesuaikan diri pada sains yang mempunyai berlainan bukti daripada matematika. Terutama pada ilmu alam atau physical science. Masih kita ingat bahwa matematika maksudnya ialah menyusun bukti dan mengumumkan buktinya pada suatu teori. Menguji betulnya teori ini dengan cara memasang, mengungkai, dan menyesatkan. Dalam pokok besarnya, maksud dan cara ilmu alam dan kawannya sama juga dengan matematika. Tetapi buktinya matematika ialah barang yang lebih kurang abstrak, seperti titik, baris, dan sudut. Sedangkan ilmu bukti yang lain melayani benda yang nyata, seperti bintang, bumi, matahari, udara, tumbuhan, hewan, logam, dan zat. 2. Metode ilmu alam. Dari induksi ke verifikasi. Pada ilmu alam, teori itu ada berupa law atau undang. Undang yang diperoleh dengan cara induction atau induksi, yang dilaksanakan dengan deduction atau deduksi, dan selanjutnya dipastikan dengan cara verifikasi.
Tentulah akan terlampau panjang kalau kita mesti periksa semua cabang. Tetapi dalam pokok besarnya, coraknya ilmu bintang, kodrat, fisika dan kimia, tiada berapa bedanya. Pusat penyelidikan kita pada bagian ini adalah 1. Bukti, 2. Law atau undang, 3. Cara atau metode, yaitu induksi, deduksi, dan verifikasi. Mencari bukti dengan eksperimen tentulah tiada sama sekali baru. Yang baru cuma terutamanya atau keistimewaannya dalam semua ilmu bukti modern. Dahulu eksperimen itu tiada begitu diutamakan. Tiada dijadikan dasarnya sesuatu pemeriksaan. Walaupun dahulu kala pun eksperimen itu sudah dijalankan. Tetapi sekarang, eksperimen adalah nyawa dari ilmu alam. 3. Benda dan panca indera. Bukti dalam ilmu alam berdasarkan benda atau meter. Apakah benda itu? Benda atau meter kata sains, yaitu yang mengenai panca indera kita. Yang pasti panca indera kita ada 5. Mata buat melihat, telinga buat mendengar, lidah buat mengecap, hidung buat pencium, dan kulit perasa. Menurut kaum mistikus, ada lagi panca indera yang ke-6, bernama intuition atau perasaan gaib. Tetapi sains tidak menerima yang ke-6 ini sebagai alat bukti. Sains hanya berpegang pada 5 indera yang nyata. Benda itu mesti bisa dilihat, didengar, dirasa, dicium, atau diraba. Barulah ia sah menjadi objek penyelidikan. Jika tidak bisa ditangkap panca indera, maka ia belum masuk daerah ilmu alam. Ia masih tinggal di daerah tahayul atau dugaan semata. 4. Contoh eksperimen. Air. Ambillah contoh air. Wujudnya hendak memadukan oksigen dengan hidrogen jadi air. Dia menghadapi perbedaan dan persamaan. Jalan percampuran itu ada berbeda-beda. Ada dengan jalan membakar hidrogen. Ada dengan jalan memberi lalu hidrogen dekat tembaga oksigen. Atau ditapat langsung pada air hujan. Semua jalan itu diperiksa. Semua hasil itu diuji. Apakah air yang terjadi dari pembakaran itu sama dengan air hujan? Apakah sifat-sifatnya sama? Apakah titik didihnya sama? Apakah berat jenisnya sama? Inilah kerja eksperimen. Tidak hanya percaya pada teori di atas kertas, tetapi membuktikannya di dalam tabung percobaan dan mengukurnya dengan timbangan yang teliti. Pendeknya tak ada akibat kalau tak ada sebab. Papan atau besi itu mengembang karena kodrat panas. Susut karena dingin. Tak ada dalam alam ini yang bisa membantah hal ini. Kalau mengembang atau menyusutnya terhalang, maka mesti ada kodrat lain yang menghalangi. Semua barang di atas bumi ditarik ke bawah oleh bumi. Inilah hukum gravitasi. Tiap-tiap aksi menimbulkan reaksi yang sama. Satu penyusun pula dari sekalian benda dalam alam ini. Yang mengadakan aksi, balasannya ialah reaksi yang sama dari benda yang lain pada arah bertentangan. Sekali lagi kita bertemu benda dan kodrat. Dalam perjuangan di mana aksi dan reaksi tadi tak berpisah. Inilah hukum-hukum yang pasti. Hukum yang tidak bisa ditawar-tawar dengan mantra. Hukum yang berlaku bagi siapa saja. Baik bagi raja maupun bagi kuli. Sains maju dengan pesat sekali dalam 100 tahun di belakang ini. Lebih pesat dari 500.000 tahun sebelumnya. Tetapi ada batasnya sains. Batasnya menyebabkan dia tak tahu atau belum bisa mengembang semestinya. Batas limitnya itu, pertama terdapat pada dirinya sendiri, kedua terdapat di luar dirinya sendiri. Bab 5. Dialektika. 1. Pantarei. Semuanya mengalir. Kita kembali pada perkataan Heraklitas, ahli filsafat Yunani kuno yang termasyhur itu. Ia berkata, Pantarei. Artinya, semuanya mengalir. Semuanya berubah. Tak ada seorang pun, kata Heraklitus, yang bisa turun ke sungai yang sama 2 kali. Mengapa demikian? Sebab air sungai itu senantiasa mengalir. Air yang kita injak pertama kali sudah hanyut ke hilir. Air yang kita injak kedua kali adalah air yang baru, datang dari hulu. Begitulah keadaan alam semesta ini. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang berhenti. Gunung yang kita lihat teguh berdiri, sebenarnya sedang mengalami perubahan.
ia sedang dikikis oleh angin dan hujan. Besi yang keras sedang dimakan karat. Matahari yang panas sedang memancarkan tenaganya. Masyarakat pun demikian. Masyarakat feodal berubah menjadi kapitalis. Dan kapitalis mengandung benih perubahan selanjutnya. Dialektika pertama-tama mengajarkan kita untuk melihat alam ini sebagai proses, bukan sebagai tumbukan benda mati yang diam. 2. Hukum pertendangan. Contradiction. Mengapa benda itu bergerak? Mengapa ia berubah? Logika formal mengatakan sebab ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Tetapi dialektika mengatakan lain. Benda itu bergerak karena ada pertentangan di dalam dirinya sendiri. Setiap benda mengandung dua sifat yang berlawanan. Ada positif, ada negatif. Ada aksi, ada reaksi. Ada hidup, ada mati. Di dalam tubuh kita, setiap detik terjadi pertarungan. Sel-sel baru lahir, hidup. Dan sel-sel lama rusak, mati. Pertarungan antara hidup dan mati inilah yang disebut kehidupan. Jika pertentangan ini berhenti, maka berhentilah pergerakan. Dan berhentilah kehidupan itu sendiri. Dalam masyarakat pertentangan ini juga nyata. Ada kelas yang menindas dan ada kelas yang tertindas. Pertentangan antara kedua kelas inilah yang menjadi motor penggerak sejarah, yang mendorong perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Tanpa pertentangan, tidak ada kemajuan. 3. Dari kuantitas ke kualitas. Hukum ketiga dari dialektika ialah perubahan jumlah menjadi sifat, atau dari quantity menjadi quality. Perubahan itu mulanya kecil-kecil, sedikit demi sedikit. Inilah perubahan kuantitas. Tetapi pada suatu titik batas, perubahan kecil itu meledak, menjadi perubahan wujud yang sama sekali baru. Inilah perubahan kualitas. Ambillah contoh air yang dipanaskan. Suhu air naik dari 30 derajat ke 40, ke 50. Airnya tetap air, sifatnya belum berubah, hanya panasnya, kuantitas yang bertambah. Tetapi sampailah ia pada titik 100 derajat Celcius. Di sini terjadi lompatan. Air yang cair tiba-tiba berubah menjadi uap gas. Sifatnya berubah sama sekali, dari benda cair menjadi benda gas. Begitu juga dalam pergerakan sosial. Ketidakpuasan rakyat bertumpuk sedikit demi sedikit. Mula-mula tidak terlihat perubahan yang besar. Tetapi apabila tumpukan itu sudah melampaui batasnya, maka meledaklah ia menjadi revolusi. Perubahan dari masyarakat lama menjadi masyarakat baru. 4. Negasi dari negasi. Hukum keempat ialah hukum penyangkalan, atau negation of the negation. Sesuatu yang baru akan menyangkal atau menggantikan yang lama. Tetapi yang baru ini pun tidak akan kekal. Ia pun akan disangkal lagi oleh yang lebih baru. Ambillah contoh sebutir padi. Ditanam di tanah, padi itu tumbuh menjadi batang. Batang ini menyangkal wujud biji tadi. Biji padi hilang, digantikan oleh batang. Ini negasi yang pertama. Kemudian batang itu tumbuh, berbunga, dan berbuah, menghasilkan ratusan biji padi baru. Setelah itu, batang pun mati dan kering. Biji-biji baru ini menyangkal batang tadi. Ini negasi yang kedua, atau negasi dari negasi. Hasilnya apa? Kita kembali kepada biji, tetapi bukan satu biji lagi, melainkan ratusan biji yang lebih banyak. Kuantitas, dan mungkin lebih baik mutunya, kualitas. Proses ini berjalan terus-menerus, maju terus seperti spiral, bukan berputar-putar di tempat yang sama, melainkan berputar sambil naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itulah inti dari dialektika, cara berpikir yang dinamis, yang revolusioner, yang tidak menyerah pada keadaan yang beku. Bab 6. Logika. 1. Arti logika. Kita sudah membicarakan filsafat. Kita sudah membicarakan ilmu pengetahuan. Sekarang kita sampai pada alatnya. Ialah alat buat berpikir, yang dinamakan logika. Apakah logika itu? Logika ialah ilmu berpikir, ilmu yang mengatur cara berpikir manusia, supaya berpikir itu lurus, supaya hasilnya benar, dan tidak tersesat dalam kekacauan. Sama seperti tukang kayu, ia membutuhkan perkakas, seperti gergaji dan ketam, supaya kayunya lurus dan halus. Begitu juga otak manusia. Ia membutuhkan logika,
sebagai perkakas untuk mengolah pikiran. 2. Logika formal, logika lama. Logika yang sudah beribu tahun umurnya ialah logika formal. Bapaknya ialah Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani yang besar, guru dari Iskandar Zulkarnain. Logika formal ini mempunyai 3 undang pokok. Undang yang dianggap suci dan tak boleh diganggu-gugat. Pertama, undang identitas, law of identity. Kedua, undang kontradiksi, law of contradiction. Ketiga, undang penyisihan jalan tengah, law of excluded middle. Mari kita periksa satu persatu. 3. Hukum A adalah A. Hukum pertama berbunyi, A adalah A. Sesuatu itu sama dengan dirinya sendiri. Kucing adalah kucing. Saya adalah saya. Indonesia adalah Indonesia. Sepintas lalu, hukum ini nampaknya benar. Dan memang benar dalam keadaan diam. Jika waktu berhenti, maka A tetaplah A. Tetapi, seperti yang kita pelajari dalam dialektika, waktu tidak pernah berhenti. Dunia ini tidak diam. Si Ahmad hari ini tidak sama dengan si Ahmad 10 tahun lagi. Si Ahmad yang sekarang, sel-sel tubuhnya berganti setiap saat. Pikirannya berubah. Tenaganya berubah. Jadi, dalam alam yang bergerak, hukum A adalah A ini sebenarnya bohong, atau setidaknya tidak mencukupi, karena A yang sekarang sedang berubah menjadi bukan A. 4. Hukum pertentangan. Hukum kedua berbunyi, A bukanlah non-A. Sesuatu itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan bukan dirinya sendiri pada waktu yang bersamaan. Hitam tidak bisa menjadi putih. Hidup tidak bisa menjadi mati. Logika formal memisahkan segala sesuatu dengan tegas, ya atau tidak, benar atau salah. Tidak boleh ada pertentangan. Tetapi Madilog melihat lain. Dalam kenyataan yang hidup, sesuatu itu bisa menjadi A, dan sekaligus mengandung benih non-A. Lihatlah manusia yang sedang sekarat. Ia masih hidup, yaitu A. Tetapi proses kematian, yaitu non-A, sudah berjalan dalam tubuhnya. Ia berada di ambang batas antara hidup dan mati. Jadi dalam satu saat, ia mengandung hidup dan mengandung mati. Inilah yang ditolak oleh logika formal, tetapi diakui kebenarannya oleh dialektika. 5. Hukum penyisihan jalan tengah. Hukum ketiga berbunyi, A mustilah B atau bukan B. Tidak ada kemungkinan ketiga. Dunia ini mesti hitam atau putih. Tidak boleh abu-abu. Logika ini membuang segala kemungkinan peralihan. Ia membuang jembatan antara dua tepi. Padahal alam ini penuh dengan peralihan, penuh dengan warna-warni peralihan. Antara siang dan malam ada senja. Antara panas dan dingin ada hangat. Antara masyarakat feodal dan kapitalis ada masa peralihan yang panjang. Logika formal memaksa kita memilih kiri atau kanan. Padahal kenyataan seringkali berjalan di tengah, atau sedang bergerak dari kiri ke kanan. 6. Mengapa logika formal tertinggal? Logika formal, Aristoteles punya buatan. Sudah berjasa besar bagi manusia selama berabad-abad. Ia berguna untuk mengklasifikasikan benda, untuk menyusun daftar barang di gudang, untuk ilmu hitung dagang.
Tapi ia menjadi lumpuh jika dipakai untuk memeriksa gerakan, untuk memeriksa revolusi, untuk memeriksa sejarah yang bergelora. Sebab logika formal itu statis. Ia membekukan alam yang cair. Ia mematikan alam yang hidup. Maka dari itu, kaum proletar yang hendak merubah nasib, yang hendak merubah dunia, tidak boleh hanya berpegang pada logika formal. Kita membutuhkan logika yang dinamis, logika yang sanggup menangkap gerak. Ialah logika dialektika yang mengatakan A adalah A dan juga bukan A, sebab A sedang berubah. Inilah inti dari cara berpikir Madilog, melihat segala sesuatu dalam hubungannya, dalam gerakannya, dan dalam perkembangannya. Bab 7. Pandangan Madilog. 1. Gabungan 3 kekuatan. Kita sudah berjalan cukup jauh. Kita sudah memeriksa materialisme. Kita sudah mendalami dialektika. Dan kita sudah mempelajari logika. Sekarang, tibalah saatnya untuk menyatukan ketiga unsur itu menjadi satu senjata yang ampuh yang kita namakan Madilog. Madilog bukanlah tumpukan pengetahuan. Madilog adalah cara memandang dunia. Cara memandang yang utuh, yang tidak pincang sebelah. 2. Materialisme sebagai dasar. MA. Huruf MA dalam Madilog berarti materialisme. Ini adalah fondasi kita. Dasar kita berpijak. Madilog berpendapat bahwa alam semesta ini adalah benda atau materi. Benda yang nyata, yang bisa diraba, dilihat, dan ditimbang. Bukan bayang-bayang dari ruh, bukan ciptaan dari ide. Benda itu ada di luar otak kita, walaupun kita tidur atau mati. Bumi ini tetap berputar, matahari tetap bersinar. Jadi, benda adalah yang primer atau pertama. Pikiran atau ide adalah yang sekunder atau kedua. Pikiran hanyalah hasil kerja otak, dan otak itu sendiri adalah benda. Inilah dasar yang membedakan kita. Membedakan dari kaum agama dan mistik, yang menganggap ruh lebih dahulu dari benda. 2. Dialektika sebagai jiwa. DI. Huruf DI dalam Madilog berarti dialektika. Kalau materialisme adalah tubuhnya, maka dialektika adalah jiwanya, atau cara bergeraknya. Madilog tidak melihat benda itu mati, tidak melihat benda itu diam membeku, melainkan senantiasa bergerak, senantiasa berubah, atau pantare. Perubahan itu terjadi karena pertentangan. Pertentangan di dalam benda itu sendiri. Masyarakat Indonesia berubah dari zaman purba ke zaman Hindu, ke zaman Islam, lalu ke zaman penjajahan, dan sekarang menuju zaman merdeka. Semua itu karena adanya pertentangan antara tenaga-tenaga di dalam masyarakat. Tanpa dialektika, materialisme akan menjadi kaku, menjadi mekanis seperti mesin. Dialektika memberi nyawa pada benda. 4. Logika sebagai alat. LOG. Huruf LOG dalam Madilog berarti logika. Ini adalah perkakas kita, alat untuk menyusun pikiran, supaya sesuai dengan kenyataan. Alam yang bergerak cepat itu, dialektika, harus kita tangkap dengan jaring pikiran, logika. Tetapi bukan logika formal yang beku, melainkan logika dialektika yang lincah. Logika yang berani berkata, ya dan tidak pada saat yang sama. Logika yang sanggup melihat bahwa di dalam penjajahan sudah terkandung benih kemerdekaan, bahwa di dalam kekalahan sudah terkandung bibit kemenangan. Dengan logika ini, kaum proletar bisa menyusun strategi, menyusun taktik perjuangan yang tidak kaku, melainkan mengikuti keadaan. 5. Madilog dan Indonesia. Mengapa Madilog penting buat Indonesia? Sebab bangsa kita sudah terlalu lama dibuai oleh logika mistika, dibuai oleh tahayul dan mantra.
Kita sering menunggu Ratu Adil turun dari langit. Padahal nasib itu ada di tangan kita sendiri. Madilog mengajak bangsa Indonesia untuk turun ke bumi, melihat kenyataan kemiskinan, melihat kenyataan penindasan, dan merubahnya dengan tindakan nyata. Bukan dengan membakar kemenyan, melainkan dengan mengorganisir kekuatan. Kekuatan masa aksi yang dipimpin oleh pikiran yang jernih. Madilog adalah pelita di tengah kegelapan alam pikiran Indonesia yang masih diselimuti kabut mistik. Dengan Madilog, kita hancurkan berhala-berhala pikiran lama dan kita bangun gedung pikiran baru menuju Indonesia yang merdeka. Merdeka 100%. Bab 8. Penerapan Madilog dalam sejarah. 1. Bukan roh, melainkan perut. Bagaimana Madilog memandang sejarah? Banyak orang menyangka bahwa sejarah itu ditentukan oleh orang-orang besar, ditentukan oleh raja-raja, jenderal, atau nabi-nabi, atau ditentukan oleh takdir dan roh halus. Madilog menolak pandangan itu. Sejarah manusia pertama-tama adalah sejarah perjuangan hidup. Perjuangan untuk makan, minum, dan berlindung. Sebelum manusia bisa berpikir tentang filsafat, sebelum manusia bisa berpolitik atau beragama, manusia mesti makan terlebih dahulu. Manusia mesti punya pakaian dan rumah. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia harus bekerja. Manusia harus berproduksi. Maka, cara manusia memproduksi barang-barang itulah yang menjadi dasar dari segala susunan masyarakat. Inilah yang disebut materialisme historis. 2. Perkakas dan perubahan zaman. Apa yang mengubah cara produksi? Jawabannya adalah perkakas atau tools. Perkakas adalah ujung jari manusia yang diperpanjang. Ketika manusia masih memakai kapak batu, masyarakatnya sederhana. Mereka hidup berburu dan meramu. Semua hasil dibagi rata. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Inilah zaman komunisme asli atau primitive communism. Tetapi ketika perkakas berubah, manusia menemukan logam, menemukan bajak dan cangkul, maka hasil produksi meningkat. Mulai ada kelebihan atau surplus. Kelebihan ini mulai diperebutkan. Ada yang menimbun, ada yang tidak kebagian. Muncullah milik perseorangan atau private property. Muncullah tuan dan budak. Berubahlah masyarakat dari sama rasa sama rata menjadi masyarakat berkelas. Jadi, bukan dewa yang mengubah nasib manusia, melainkan kemajuan perkakas yang dibuat manusia itu sendiri. 3. Jejak di bumi Indonesia. Mari kita lihat sejarah bangsa kita sendiri dengan kacamata Madilog. Nenek moyang kita, sebelum kedatangan Hindu, hidup dalam desa-desa yang demokratis. Tanah adalah milik bersama, atau tanah ulayat. Dikerjakan secara bersama, atau gotong royong. Kepala desa dipilih karena kecakapannya, bukan karena keturunan dewa. Di sini, logika mistika belum merajalela. Manusia berhadapan langsung dengan alam. Tetapi kemudian datanglah pengaruh asing, membawa sistem feodalisme. Raja-raja muncul dan menguasai tanah. Rakyat jelata dijadikan hamba. Untuk melanggengkan kekuasaan itu, ditiupkanlah logika mistika, bahwa raja adalah titisan dewa, bahwa nasib rakyat adalah takdir yang tak bisa diubah. Logika rakyat dimatikan, supaya mereka tetap patuh dan menunduk. Masuklah kapitalisme dan imperialisme. Lalu, datanglah bangsa barat, atau Belanda. Mereka tidak membawa dewa, mereka membawa mesin, bedil, dan modal. Inilah zaman kapitalisme dan imperialisme. Susunan masyarakat Indonesia diguncang lagi. Sawah-sawah rakyat diubah menjadi perkebunan tebu. Hutan-hutan diubah menjadi kebun karet. Petani yang merdeka berubah menjadi kuli kontrak, menjadi buruh yang menjual tenaganya. Kapitalisme ini kejam, tetapi secara dialektika, ia juga membawa kemajuan. Ia membawa teknik modern, ia membawa kereta api, listrik, dan pabrik. Ia menyatukan pulau-pulau yang terpecah menjadi satu kesatuan ekonomi. Dan yang paling penting, ia melahirkan kelas baru. Ialah kaum proletar Indonesia, kaum buruh yang tidak punya apa-apa selain tenaganya. Sekarang,
Madilog melihat pertentangan baru antara kaum modal atau imperialisme melawan kaum proletar dan rakyat Indonesia. Pertentangan ini tidak bisa didamaikan dengan jampi-jampi, tidak bisa diselesaikan dengan kompromi. Sesuai hukum dialektika, pertentangan ini akan memuncak dan meledak menjadi revolusi sosial. Tugas Madilog adalah mempersiapkan otak rakyat agar menyadari posisi sejarahnya, bahwa kita sedang bergerak dari masyarakat jajahan yang gelap menuju masyarakat merdeka yang terang. Masyarakat yang tidak ada lagi penindasan manusia atas manusia, di mana perkakas mesin yang canggih itu bukan lagi alat untuk memperkaya segelintir orang, melainkan alat untuk kemakmuran bersama. Itulah tujuan akhir dari perjuangan kita. Itulah arah jarum sejarah menurut Madilog. Bab 9. Gabungan Aslia. 1. Apa itu Aslia? Madilog tidak hanya membedah sejarah masa lalu. Madilog juga meneropong masa depan. Tan Malaka melihat sebuah kekuatan raksasa yang sedang tidur di belahan bumi selatan. Ia menamakannya Aslia. Ini adalah singkatan dari Asia dan Australia. Dalam pandangan dialektika, dunia ini terbagi menjadi blok-blok kekuatan. Ada blok Eropa, ada blok Amerika. Di manakah posisi Indonesia? Indonesia tidak berdiri sendiri. Indonesia adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan benua Asia yang padat dengan benua Australia yang luas. 2. Jembatan emas. Lihatlah peta dunia. Kepulauan Indonesia terbentang di khatulistiwa seperti untayan jamrud. Ia memisahkan dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ia menghubungkan dua benua, Asia di utara dan Australia di selatan. Secara materi, geografis, Indonesia adalah kunci lalu lintas dunia. Siapa yang menguasai Indonesia, ia menguasai kunci pintu gerbang antara timur dan barat, antara utara dan selatan. Inilah sebabnya Belanda mencengkram kita begitu lama, dan Jepang datang merampasnya dengan paksa, karena posisi ini adalah jembatan emas. Potensi ekonomi. Secara materialisme ekonomi, gabungan Aslia memiliki segalanya. Asia memiliki tenaga kerja yang melimpah, memiliki kebudayaan yang tua. Australia memiliki tanah yang luas, memiliki tambang dan peternakan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, minyak, karet, timah, dan rempah-rempah. Jika ketiga unsur ini bersatu dalam satu ikatan kerjasama yang setara, maka Aslia akan menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri, yang tidak perlu mengemis pada barat, yang sanggup mencukupi kebutuhan rakyatnya sendiri, dari sandang, pangan, sampai papan. Pertentangan dan sintesis. Namun, dialektika melihat adanya pertentangan. Saat ini hubungan itu dipisahkan oleh imperialisme. Asia dijajah, Australia menjadi perpanjangan tangan Inggris, Indonesia menjadi rebutan. Kapitalisme memecah belah kita, supaya kita tetap lemah, supaya kita tetap menjadi pasar bagi barang mereka dan menjadi kuli bagi pabrik mereka. Tugas Madilog adalah menyadarkan kita bahwa pertentangan ini harus diakhiri, bukan dengan permusuhan antar bangsa, melainkan dengan persatuan kaum tertindas. Gabungan Aslia adalah sintesis, hasil penggabungan dari tesis, Asia, dan antitesis, Australia atau Barat, menjadi kekuatan baru yang merdeka. Dalam gabungan Aslia ini, Indonesia memegang peran sentral, bukan sebagai penguasa yang menjajah, melainkan sebagai pelopor kemerdekaan. Proletar Indonesia harus sadar bahwa nasibnya terikat dengan nasib buruh di Asia dan Australia. Kita tidak bisa merdeka sendirian di tengah lautan kapitalisme global. Kita harus membangun benteng bersama, benteng yang didasarkan pada logika yang sehat, pada kerjasama yang nyata, dan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sains. Inilah cita-cita besar Madilog, membentuk masyarakat baru di atas bumi yang nyata ini, bukan di angan-angan surga. Bab 10. Penutup. 1. Senjata pikiran. Madilog bukanlah kitab suci. Madilog bukanlah dogma yang mati. Madilog adalah senjata. Senjata cara berpikir yang saya persembahkan kepada rakyat Indonesia. Senjata ini tidak boleh disimpan di lemari.
tidak boleh hanya dihafal di kepala. Ia harus diasah setiap hari. Diasah dengan persoalan nyata. Digunakan untuk memecahkan masalah hidup. Masalah kemiskinan, kebodohan, dan penindasan. 2. Musuh dalam selimut. Ingatlah selalu, musuh kita bukan hanya imperialisme asing. Musuh kita bukan hanya tentara Jepang atau Belanda. Musuh yang paling berbahaya ada di dalam diri kita sendiri. Ialah logika mistika. Sikap menyerah pada nasib. Sikap percaya pada tahayul. Sikap malas berpikir dan mencari bukti. Selama musuh dalam selimut ini masih ada, selama itu pula kita akan tetap menjadi bangsa kuli. Bangsa yang mudah diadu domba. 3. Seruan kepada pemuda. Wahai pemuda Indonesia, di tanganmulah nasib masa depan. Janganlah puas dengan menjadi penonton. Turunlah ke gelanggang sejarah. Lengkapilah dirimu dengan ilmu pengetahuan. Perkuatlah jiwamu dengan dialektika. Tajamkanlah pikiranmu dengan logika. Jangan takut berbuat salah. Sebab dari kesalahan itu, kita belajar kebenaran. Jangan takut pada pertentangan. Sebab pertentangan itulah ibu dari kemajuan. Merdeka 100%. Cita-cita kita sudah jelas. Kita menginginkan Indonesia merdeka. Tetapi bukan merdeka semu. Bukan merdeka yang hanya ganti bendera. Tetapi perut rakyat tetap lapar. Kita menginginkan merdeka 100%. Merdeka secara politik. Merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara mental. Masyarakat yang adil dan makmur, di mana tidak ada lagi penghisapan manusia atas manusia. L'exploitation de l'homme par l'homme. Akhir kata. Buku ini ditulis dalam kejaran polisi rahasia. Ditulis di gubuk-gubuk bambu, dalam keadaan lapar dan sakit. Tetapi semangatnya tidak pernah padam. Semoga Madilog menjadi api. Api yang membakar semangat perlawanan. Api yang menerangi jalan pembebasan. Selamat berjuang. Hiduplah kaum yang berpikir merdeka. Tamat.